Pernahkah kalian mendengar nama seorang raja yang begitu bijaksana? Sampai-sampai ketenarannya menyebar ke seluruh dunia, seorang raja yang memerintah di zaman keemasan, penuh dengan kekayaan dan kemegahan yang luar biasa. Hari ini, kita akan membahas kisah hidup Raja Salomo, sosok yang kebijaksanaannya melegenda, namun juga menjadi pelajaran tentang kerapuhan manusia. Salomo adalah putra Daud, dan ia mewarisi takhta kerajaan Israel pada puncak kejayaannya. Bisa dibilang, ini adalah masa-masa paling damai dan makmur dalam sejarah bangsa Israel. Di awal pemerintahannya, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi dan berkata, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Sebuah tawaran yang luar biasa, bukan? Apa yang akan kamu minta jika mendapat kesempatan seperti itu? Salomo tidak meminta kekayaan, umur panjang, atau kemenangan atas musuh-musuhnya. Permintaannya sungguh unik. Ia meminta hati yang bijaksana, kemampuan untuk memahami dan membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, agar ia bisa memimpin umat Tuhan dengan adil. Tuhan sangat berkenan dengan permintaan Salomo yang tidak egois ini. Sebagai hasilnya, Tuhan tidak hanya memberikannya kebijaksanaan yang tiada tara, tapi juga semua hal yang tidak ia minta, kekayaan dan kemuliaan yang melebihi raja manapun di masanya. Kebijaksanaan Salomo segera terbukti. Kisah paling terkenal adalah saat dua orang wanita datang kepadanya, sama-sama mengklaim sebagai ibu dari seorang bayi. Bagaimana cara membuktikannya? Salomo memberikan perintah yang mengejutkan. Belah saja bayi ini menjadi dua dan berikan masing-masing setengah. Seketika itu juga, wanita yang merupakan ibu palsu setuju. Namun, ibu yang sebenarnya, dengan hati yang hancur, memohon, "Tuanku, jangan bunuh dia, berikan saja bayi itu kepadanya." Saat itulah Salomo tahu siapa ibu kandungnya. Ia menyerahkan bayi itu kepada wanita yang menunjukkan belas kasih. Berita ini menyebar ke seluruh Israel, dan semua orang tahu bahwa kebijaksanaan Tuhan ada pada Salomo. Salah satu warisan terbesar Salomo adalah pembangunan Bait Allah yang megah di Yerusalem. Ini adalah proyek raksasa yang memakan waktu 7 tahun, menggunakan material terbaik dan keahlian dari seluruh penjuru kerajaan. Bait Allah ini menjadi pusat ibadah, tempat tabut perjanjian disimpan, dan simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Di bawah kepemimpinan Salomo, Israel benar-benar berada di puncak kejayaan. Emas dan perak menjadi hal yang biasa di Yerusalem. Rute-rute perdagangan dikuasai, membawa kemakmuran yang luar biasa. Kemasyurannya bahkan sampai ke telinga Ratu Sheba dari negeri yang jauh. Sang ratu datang dengan rombongan besar untuk menguji kebijaksanaan Salomo secara langsung. Setelah melihat semuanya, ia tercengang dan berkata bahwa apa yang ia dengar tidak ada separuhnya dari kenyataan yang ia lihat. Namun, disinilah kisah Salomo mengambil jalan yang tragis. Di balik semua kebijaksanaan dan kemegahannya, Salomo mulai melanggar perintah Tuhan. Ia menikahi ratusan wanita asing, sesuatu yang dilarang keras karena Tuhan tahu mereka akan memalingkan hatinya dari Tuhan. Dan itulah yang terjadi. Di masa tuanya, istri-istrinya membawa Salomo untuk menyembah dewa-dewa lain. Ia bahkan membangun kuil-kuil untuk berhala di dekat Yerusalem. Tuhan pun murka. Akibat ketidaktaatannya, Tuhan berfirman bahwa kerajaan itu akan dipecah setelah Salomo meninggal. Dan benar saja, setelah putranya Rehabeam naik takhta, 10 suku Israel memberontak karena pajak yang terlalu berat. Kerajaan yang bersatu itu pun terpecah menjadi dua.
kerajaan Israel di utara, dan kerajaan Yehuda di selatan. Zaman keemasan telah berakhir. Semua karena seorang raja yang paling bijaksana pun bisa jatuh ketika ia tidak lagi taat. Kisah Salomo adalah pengingat yang kuat bagi kita semua. Kebijaksanaan, kekayaan, dan kekuasaan sebesar apapun tidak ada artinya jika tidak disertai dengan ketaatan dan hati yang tetap tertuju pada Tuhan. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.